Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu mulai pasrah. Saat itulah tanda waktunya mantan kembali bersamamu segera tiba. Ya. Jadi kepasrahan itu amat sangat penting. Tetapi tidak berarti ketika kita pasrah kita sama sekali tidak berusaha untuk mencapai apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Sekarang apa yang menjadi keinginan kita? Kita ingin mantan kembali kepada kita. Kita merasa sudah tidak ada cara secara zahiriah bagi kita untuk bisa membawa mantan kembali. Bagaimana caranya kita mau membawa mantan kembali kepada kita? Bicara tidak bisa, ketemu tidak bisa, telepon juga tidak bisa, chatting dengan media sosial juga tidak bisa, semuanya diblokir oleh mantan. Nah, maka ketika semua pintu-pintu cara zahiriah ini sudah tertutup, maka orang banyak yang mengatakan sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Padahal ada begitu banyak hal yang masih bisa kita lakukan untuk membawa mantan kembali kepada kita lagi. Contoh sederhana. Ketika mantan memblokir media sosial kita, itu tidak berarti mantan betul-betul tidak pernah mencari tahu apa yang kita posting di media sosial kita. Ya, dia masih punya rasa penasaran, rasa ingin tahu untuk mengintip media sosial kita. Namanya mengintip, ya, media sosial, ya tentu jangan sampai orang atau akun media sosial yang diintip tadi, yakni kita, sampai tahu. Kalau kita tahu mantan mengintip media sosial kita, itu namanya sudah bukan mengintip, tetapi melihat media sosial kita. Mantan tetap memiliki rasa penasaran, rasa ingin tahu, maka dia juga tetap mengintip apapun yang kita posting di media sosialnya. Ketika kita posting yang sedih-sedih, ketika kita curhat terus di media sosial, itu justru akan membuat mantan jenuh, akan membuat mantan bosan, dan akan membuat dia semakin yakin, semakin mantap untuk berpisah dengan kita. Tetapi ketika dia melihat, saat dia mengintip postingan-postingan kita itu, kita sama sekali tidak pernah curhat di media sosial, tetapi yang kita posting adalah segala keberhasilan kita, kesuksesan kita, karya-karya kita. Dari waktu ke waktu fans kita tambah banyak, follower kita selalu bertambah, dan seterusnya. Nah itu tuh yang justru akan membuat mantan penasaran dari waktu ke waktu untuk terus mengetahui perkembangan dalam hidup kita. Ya. Nah, jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Jadi orang yang paling sukses, paling berhasil dalam bidang apa saja yang kita tekuni. Ya, ada yang menekuni bidang kuliner, ya, bisnis makanan, jadi orang yang paling sukses di situ. Ada orang yang menekuni bidang pertanian, jadi orang yang paling sukses di situ. Ada orang yang menekuni apalagi bidang pendidikan, jadi orang yang paling sukses di situ. Nah, maka ini adalah usaha. Karena ketika kita sedih, ketika kita kecewa, ketika kita curhat terus, itu tidak akan membuat mantan tertarik untuk kembali kepada kita. Tidak. Ya. Tetapi ketika mantan melihat kita sukses, mantan melihat kita berhasil, mantan melihat kita mapan, mantan melihat kita kaya raya, itu yang akan menggerakkan
hati mantan untuk tertarik kembali kepada kita. Itu penting. Karena itu, ketika perpisahan itu terjadi dan tidak ada usaha zahiriah yang bisa kita lakukan untuk merebut mantan kembali, bekerja sekeras-kerasnya, itu adalah usaha kita. Usaha agar membuat kita menjadi seseorang yang menarik untuk semua orang, termasuk mantan. Ya, nah, kemudian yang kedua nih, ketika kita bekerja, kita tidak lupa untuk berdoa. Ya, kita berdoa, dan ketika kita berdoa, kita pasrah, kita sandarkan segalanya kepada Allah. Maka ketika kita pasrah itulah waktu doa-doa kita terkabul segera tiba. Di dalam surat At-Tolak ayat yang kedua dan ketiga, kita diajarkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan bagi orang tersebut jalan keluar, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah orang itu duga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan seluruh kebutuhannya. Ketika kita bertawakal, kita pasrah kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah, kita bersandar kepada Allah, maka pada saat itulah Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan pada saat ini? Mantan kembali, maka mantan akan kembali kepada kita. Apapun yang kita butuhkan ketika kita pasrah kepada Allah, akan Allah cukupkan seluruh kebutuhan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.